Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nurhomsa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian masih menggunakan koran dalam mencari informasi? Tentu saja, banyak di antara kalian yang sudah tidak menggunakan koran dalam mencari informasi. Sebelum ada internet dan TV, orang-orang mencari berita, mencari informasi mengenai politik, sepak bola, komik harian, dan juga pekerjaan dan sebagainya melalui koran ini. Tetapi, seiring perkembangan zaman, internet telah merubah hidup masyarakat. Yang sebelumnya kita sangat bergantung dengan sebuah koran dalam mencari informasi, sekarang kita sudah bergantung dengan internet yang memudahkan kita dalam mencari informasi. Jika menggunakan koran, informasi yang kita dapat merupakan berita yang terjadi pada waktu sebelumnya. Dengan internet, kita bisa mendapatkan informasi yang sedang terjadi pada saat itu juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa munculnya teknologi baru merubah pola dan perilaku dalam masyarakat. Ada hal positif dan juga ada hal negatifnya yang melahirkan sebuah perubahan sosial. Nah, kira-kira apa ya sebenarnya perubahan sosial itu? Mari kita bahas. Sela Sumarjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk perubahan nilai-nilai, norma-norma, pola sikap, dan perilaku. Selanjutnya, William mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial. Yang terakhir adalah Kingsley Davis yang mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu ada 3. Yang pertama, teori evolusi. Yang kedua, teori linear atau perkembangan. Yang ketiga adalah teori siklus. Yang pertama adalah teori evolusi. Apa itu teori evolusi? Teori evolusi adalah perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat. Alex Ingles membagi teori evolusi menjadi 3 konsep. Yang pertama, unilinear theories, yaitu perubahan sosial yang berproses secara bertahap. Contohnya adalah perubahan sosial pada peradaban manusia, yaitu dari masa berburu, kemudian masa meramu, dan pada akhirnya berkembang dapat mengolah makanannya sendiri. Yang kedua, universal theories, yaitu perubahan sosial yang tidak bertahap atau tidak melalui tahapan-tahapan tertentu. Contohnya, masyarakat homogen yang memiliki karakteristik yang sama menjadi masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda melalui urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menjadikan kota menjadi masyarakat yang heterogen. Yang ketiga adalah multi-line theories, yaitu perubahan sosial yang dikaji melalui penelitian.
Contohnya adalah perkembangan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya yang kita gunakan saat ini. Menurut sebuah penelitian menyatakan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan interaksi secara langsung atau nyata, tetapi juga memerlukan interaksi pada dunia maya. Yang kedua adalah teori linear atau perkembangan. Apa itu? Yaitu perubahan sosial yang mengarah pada titik tujuan tertentu. Teori ini melihat bahwa masyarakat berkembang untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya perkembangan masyarakat, yaitu masyarakat yang dulunya primitif, kemudian menjadi masyarakat tradisional, dan akhirnya menjadi masyarakat yang modern. Yang ketiga adalah teori siklus, berulang atau memutar, yaitu perubahan sosial yang tidak dapat diarahkan atau direncanakan. Teori ini merupakan bentuk kritik terhadap teori linear, yaitu teori yang sebelumnya, bahwa masyarakat tidak selalu berkembang, tetapi masyarakat juga dilihat sebagai fenomena yang berulang. Contohnya adalah tren gaya rambut. Tren gaya rambut yang ada di masyarakat tidak selalu berkembang, tetapi tren gaya rambut yang berkembang dalam masyarakat itu mengulang dari tren-tren pada masa sebelumnya. Coba apalagi? Ya, tren model baju yang berkembang dalam masyarakat itu tidak selalu berkembang secara ke atas atau berganti-ganti pada setiap tahunnya, tetapi tren model baju yang digunakan oleh masyarakat itu berkembang secara berulang atau memutar. Contohnya, tren model baju yang digunakan pada tahun 90-an juga bisa digunakan pada tahun 2021 atau pada tahun saat ini, atau juga bisa digunakan pada tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor perubahan sosial, yaitu yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Faktor perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama, pertambahan atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, pengaruh lingkungan alam. Dan yang keenam adalah pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Untuk memperdalam pemahaman kalian, coba kalian amati fenomena perubahan sosial yang ada di sekitar kalian. Bisa perubahan sosial dalam masa pandemi ini atau yang lainnya. Kemudian kalian foto fenomena sosial tersebut yang kalian temukan dan upload foto kalian di sosial media kalian. Kemudian beri caption mengenai deskripsi fenomena yang kalian pilih dan tag akun sosial media saya, Firnanda NK. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materinya dapat dipahami dan ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.